tahu kenapa. Gue lebih suka Baxia defense di situ dengan Manis. Chip. Jujur. Ini trade-nya lumayan fair lah menurut gua, ada chip juga. Dan dapat Kimi juga walaupun ada Baxia ya. Proyektil akan kena damage reduction di sana dari pasif Baxia Mark itu sendiri. Oke. Kalau misalkan pakai hero-hero screening lagi, kayaknya susah nih. Efek CC yang dibutuhkan. Langsung di atas kayak misalkan hero-hero stun besar gitu gak sih, Be? Alice, Grok gitu. Lebih ke arah Grok gue suka. Kenapa? Ini counter dari sosok dari Idok. Bisa di counter. Bisa dibalikin Profesor keadaannya. Arnold Zuxin ya. Oke, masuk akal karena ada efek chain CC juga ya. Dimana Arlotnya akan sangat dinamis sekali di sini. Bisa bermain dengan Zuxin, bisa bermain dengan Baxia. Arlan lagi. Dan Fredrin. Aran lagi. Iya, Jangan iya. lupakan itu. Final Slash-nya sih ikonik banget ya. Tapi kayaknya memang semua user Arlot deh. Enggak, Aran lagi power-powernya bahkan ketika pakai unique pick. Waktu itu mereka ternyata hard carry-nya di Aran. Iya bisa jadi karena memang Arlot tipikal XP yang punya damage kan. Lagi pede kan. Lagi pede bener. Kasih aja kalau lagi pede biasanya bang. Sementara masuk di fase band yang kedua. Targeting mungkin ke arah gold lane ya. Belum ada gold lane untuk Liquid dari Baibuki. Habuki belum ada lagi nih hero yang kelihatan. Jujur kalau Kabuki kayak terlalu banyak. Kita udah sempat lihat juga beberapa kali dia bawain Lunox. Jadi aku ngerasa kayaknya untuk hero-hero yang spesifik targetnya ke arah gold lane. Gak perlu dipikirkan, mungkin lebih mikirin gimana caranya untuk memperkuat trio mid-nya. Itu dia mati dari band. Oke udah. Tim Liquid ID in Broken Wall memiliki 75%. Win rate dari 4 game, mereka hanya kalah 1 game aja di Broken Cuma Wall. kalah sekali. Di Tinggi Broken loh Wall. itu. Tinggi dong. Tinggi banget di liga loh soalnya. Iya. Anggap satu menang dengan 3 kali kalah pun 25%. Tapi sekarang kebalikannya, TLID yang menguasai Broken Wall. Ditambah lagi Matildanya ditutup. Ingat masih ada Khalid. Dan Baxia itu dinamis banget loh kombonya. Dia bisa bareng sama Rafaela, dia bisa bareng juga sama Florin. Tapi ya, Florin udah mengalami nerf juga. Dampaknya sangat-sangat terasa. Dia harusnya bakal tetap berjalan dengan mulus ini untuk banning yang tertuju kepada romer-romer. Oke Masya. Masya sih ini target ban lagi ya. Liquid emang benar-benar udah target aja kali ya. Kayaknya. Apakah ini dampak dari Nothing Tulus Be mainnya? Ya itu dia. Draftnya pun jadi ngikut. Draftnya ya udah, kayak udah tahu nih Masya bakal ngerepotin. Dia bakal main Marsman, ya kan? Udah ada kesimpulannya juga kan berarti. Masya repot ban. Apa nih, Pakito. Pakito bisa burst. Pakito kah? XP? Atau Yujong. Yujong juga boleh. Dairen. Kayaknya memang hero-hero damage bisa diperhatikan juga ya. Oke. Iya. Ini hero-heronya Dairen banyak sih yang bisa kebuka sebenarnya. Iya. Gua suka banget kalau misalnya dalam kondisi seperti ini ya Profesor ya. Si Dairen ini punya satu hero crowd control besar. Kayak Terisla. Iya baru pengen ngomong kayak Terisla tuh gue suka tuh. Povius juga masuk gak sih? Poveus boleh. Tapi problemnya kalau Poveus ini adalah berat ketika nanti dia nahan damage banyaknya kuat apa enggak. Iya, Kalau iya, Terisla udah pisahin banget dari Liquid sama sosok jungler mereka cuy dengan teman-temannya itu udah enak banget Lim. Berarti gini, pilihannya biar gue persempit di Terisla atau Alice. Ah, Kayaknya dua itu masih masuk gak sih? gua Alice. Aku lebih suka Terisla kalau misalkan bareng sama Chip. Itu kalau misalkan butuh heavy CC ya. Iya, butuh efisiensi ya, karena lebih instan. Alice kan ada animation cast-nya. Cuma Oke. kalau ngomongin lawan Arlot di laning, gue suka banget sih sama Alice. Iya, Tapi buat Alice-nya laning. full defense ya. Iya. Itu Arlot pakai si Halberd aja tuh nggak kecolok Lim. Iya, Cloud. iya, iya. Dan kalau landing biasanya XP ya. Landingnya mereka sampai menit 5 doang gak sih? Ya. Di atas menit 5 udah team fight. Team fight ya, berjalan berempat ya. Cloud. Dan ini dia bareng sama siapa nih Cloud-nya nih? Setelah CC hero dong. lagi. Heavy CC gak sih? Itu dia kaca ternyata. Anti pick off ya berarti ya. Kalau misalkan pun ada portal shortcut yang dibuka, kayaknya bakal langsung di-react dengan AOG secara defensif. Kalau kayak gini sih bisa Terisla ya karena dia munculin Cloud di awal. Terisla. Carry-nya udah cukup sih, ada Granger, ada Kimi kan. Magical sama physicalnya udah nutup Butuh badan. badan. Tapi nggak ada yang tahu tiba-tiba kalau Dairen pakai Yuzong. Juzong. Sebenarnya kalau Yuzong bahayanya nanti kalau misalkan Cloud-nya ada Trinity. Itu gampang banget kena poke dan Alice pilihannya. Untuk cancellation, ya jujur di sini agak minim ya untuk Cloud-nya. Once Cloud-nya menyentuh ke arah Winter dan Trinity, dia nggak bakal bisa diapa-apain. Yes. Oke. Nah, Alice. Dan Ini bakal jadi trik tumpu ya untuk setup-nya dari teman-teman RRQ.
Tapi Liquid mereka juga punya asuransi late game adanya Cloud. Ini bakal menjadi hyper carry. Kita lihat nanti Baxia yang kembali terlepas. Akan bawa nilai positif atau negatif? Oke. Untuk para pasukan dari Arkeo Kingdom. Mereka menonton menyaksikan lagu langsung di mana Arkeoshi masih berjuang untuk berhasil bisa mendapatkan satu tiket ke babak playoff. Apakah Arkeo mampu? Apakah Liquid akan kembali menjadi mimpi buruk sang raja? Soe Belarina, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Langsung ya menuju Land of Dawn. Dan ya kita tahu kalau misalkan early game dipegang oleh Liquid. Itu masuk ke dalam salah satu keys to victory loh tadi. RRQ mereka ketika masuk di mid game pressure-nya biasanya akan beda. Youngblood versus Youngblood nih. Widdy dan juga Idok. Kita lihat di mana Widdy sangat konsisten menutup jalan dari para pasukan dari tim RRQ. Sedangkan di sisi sebaliknya YesKill dari kemarin memang dia selalu bersinar, Lim. Dia beberapa belakang ini bersinar dan mengerikan, tapi di depan sana akan coba ditabrak oleh seorang Joe. Flicker harus dikeluarkan oleh seorang Idok untuk tidak terkena first blood, tapi dampaknya Joe memakan first blood dan sangat manis di depan sana untuk para pasukan dari tim Liquid. First blood yang sangat mahal, informasi yang sangat minim didapatkan di mana Joe berada. Dan nampaknya Versik tidak akan melepaskan satu jungle yang mereka miliki. Tapi mau tidak mau Versik karena kalau tidak akan dia akan tambahkan 2 point kill. Gawai karena jalan untuk pulang. Permainan agresif dari para pasukan dari tim Liquid membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 poin kill di awal game. Ini dia Baxia yang bukan pattern assassin. Yes. Langsung tabrak lawannya, tank jungle pun gak masalah. Adanya Concussive Blast ini membuat damage yang lebih besar walaupun ya kita lihat ada Impurance juga mempercepat dari farming dari Widdy. Widdy bakal coba diangkat tapi lihat di mana YesKill mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid. Tidak bisa terlalu banyak dikeluarkan, tidak ada Revitalize, tidak ada Avatar of Guardian. The best thing yang bisa dilakukan YesKill dan juga dia tidak memiliki mana yang banyak untuk saat ini. Belum bisa di-spam juga ya, tapi ya balik lagi rotasi Baxia, rotasi Fredrin. Ini mau gimana pun rotasi udah pasti Baxia ya. Iya dia langsung tabrak tadi. Langsung tabrak soalnya. Kayak mau gimana pun level 2 udah bisa gerak. Satu babak gas. Bahkan dia coba digas lagi nih, pressure-nya keras banget. Yang diangkat Versik lagi. Tapi Versik udah punya press ward, jangan lupakan itu untuk para pasukan dari tim Liquid. Kita melihat di mana RRQ bakal coba untuk mendapatkan satu positioning yang sangat kuat untuk daerah yang sudah berada di level 4. Tapi jangan lupakan Aran. Aran udah punya final slash. Dan zoning out yang sangat paten dilakukan Widdy dan juga YesKill. Jauh loh itu lihat tuh. YesKill, Widdy. Skip ya. Itu dan Aran juga loh. Kayak dia siap banget, apapun nanti Aran bakal ngerespon. Oke, kata pertama udah didapatkan juga. Tapi ini dia, gerakan dari Liquid. Mereka masih mau menyerang. Ya, mereka sangat tahu kalau mereka sangat kuat dengan Baxianya. Makanya tadi aku sempat membahas, aku lebih suka kalau misalnya Baxia ini tukeran sama Fanny posisi di band tadi. Jadi lepaskan Fanny-nya? Iya, lepaskan Fanny-nya. Ya sebenarnya mungkin kayak konsepnya sama kayak Andoryu tadi yang dikasih. Tapi mid lane. Oke, bakal coba 3. ditangkap di depan sana. 3 pemain ditangkap, damage-nya masih belum cukup. Tapi jangan lupakan untuk para pasukan dari tim Liquid. Mereka punya Kabuki. Cloud bisa zoning, Cloud bisa bermain dengan jauh depan. Lihat apa taraf gantiannya. Berasal dihindari tapi Kabuki. Where are you going? Poin kill didapatkan, langsung ada shortcut menuju ke arah Joe di arah bottom lane. Mencoba dilindungi oleh sosok dari seorang YesKill. The final slash! Aran berhasil membuat Idok tertinggal. Widdy pun masih bisa selamat. Mereka tidak akan melepaskan sosok dari seorang Pesi. One last hit. And Joe still survive in the bottom lane. And Aran mencoba untuk bermain dengan adanya Toy di sana tidak memiliki lagi. Dan flickernya kepentok. Flicker yang kepentok membuat Toy berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Liquid. Dibalikan keadaannya. Langsung dibalikin bahkan Liquid. Mereka tadi menunjukkan kalau Joe gak semudah itu untuk ditumbangkan. Wah ini untuk Joe sih ya, dia bener-bener one last HP loh. One last HP banget itu. Itu penasaran juga itu seperti apa tuh kalau dia tumbang kan. Wah kayaknya bakal dahsyat tapi talent prediction by GoPay. 1, 2, 3, 4. 4 suara untuk RRQ, 2 untuk Liquid. Ini kalau kita lihat dari early game-nya, tim Liquid leading-nya lumayan jauh. Dan jangan lupakan, portal shortcut yang tadinya harusnya jadi keuntungan satu-satunya loh ya. Iya. Buat RRQ malah jadi imbang dan dia akhirnya snowball sekarang. Itu poin utamanya malah. Iya. Itu poin utama dia dari RRQ. Mereka memiliki shortcut yang bisa mendapatkan poin dengan maksimal. Dalam keadaan kalah pun itu jadi satu-satunya winning condition yang available.
Tapi buat sekarang, lah Shortcut. Langsung ada blessing duet dari Kabuki. Ditangkap begitu saja dan transportnya gagal. Versik mau tidak mau harus menukarnya dengan ada 1 point kill. Dibandingkan tidak ada sama sekali yang bisa mereka tukar dengan kehilangan turtle-nya. Yanking ke arah Golden yang menjadi tujuan. Apa taruh gantian dan ada slash. Toy! Gak ada yang bisa selamatkan kembali. Udah tembakan ke arah yang lain, bahkan double kill dapatkan bersama dengan Joe. Tidak sana menutup jalan dari seorang Reels. Turtle, point kill, dan Joe lihat betapa kuatnya dia ditembak sama Reels. Wah, itu levelnya beda jauh banget sebenarnya, ini sama-sama tank jungle lagi kan. Farmingnya akan sama-sama lamban. Tapi pertukaran Kabuki ditukar 2. Ini bakal menjadi keuntungan pastinya untuk tim Liquid. ya mereka udah decide dari awal, mereka pengen gold lane-nya, mereka pengen trade. Karena mereka tahu ini Joe-nya pasti bakal menangin battle retribution di area turtle. Levelnya terlalu tinggi untuk Joe dan di sana Yaskiel coba untuk menang di mana Idok berada. Tapi nampaknya berpasukan dari tim RRQ mereka harus benar-benar bisa melindungi purple buff-nya. Karena kalau tidak, Versik makin tertinggal jauh dari segi level. Dan lihat apa yang dilakukan. Joe berhasil mencuri, Joe jangan mencuri. 2 level kembali perbedaannya. Wah. Purple tadi udah ditungguin Be sama Versik. Cuma Iya. masih nggak ada soalnya. Udah pasti kalah jumlah juga kan, di lane-nya fokus untuk trade atas. Dan Reigns yang dalam ancaman sekarang karena Blade Armor sudah ada di tangan dari Joe. Jadi semua basic attack dari Kimi-nya udah pasti bakal kepantul damage-nya. Waduh, masih perbandingan dari dua level ini berbahaya banget dan Versik. Dapat. Toy, jangan mencuri. Iya banyak mencuri ya. Jangan mencuri. Ada Joe, ada Toy. Toy, makanya nih. Dan ya, kita akan ngelihat nanti dari setup objektifnya Finals Mas. Oke. Masih belum dapat. Masih belum dapat, tapi nampaknya Arin sekarang bakal coba dipaksa oleh perpasukan dari tim RRQ. Arin termakan. Dairon di depan sana masih terlalu kuat. Dan Dairon lebih fokus menuju ke dalam defensive item setelah Curse Helmet. Tapi dia target utama tetap Curse Helmet ya. Tapi di komit loh tadi. Pakai Turn of Ruin. Ya, Turn of Ruin. Bener-bener bisa bikin iya langsung dipunish nih. Ya mungkin sekarang targetnya udah bukan turtle lagi, orang. Karena lihat Idoknya sudah mendapatkan spot yang baik. Yang penting mundur dulu ya. Biar portalnya nanti nggak bisa dimasukin sama teman-teman Liquid juga. Itu dia. Belum terdeteksi sepertinya. Jadi Turtle, ini dia setup akan tetap dilakukan oleh Liquid. Oke. Cuma kontes bisa jadi nih. Oh ketemu, tebakan surprise, shortcut dibuka. Aran masih available, mundur ke arah belakang semua jawaban satu momen killer retribution from Versik. Berhasil melakukan steal terhadap turtle yang dimiliki dari para pasukan dari tim Liquid. Aptaraf gantian, berhasil mendapatkan Dairon. Tapi di depan sana Versik taruh diri, taruh menemani dan Dairon mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Waktu yang banyak tidak bisa didapatkan oleh Versik karena diangkat oleh Yaskiel derajatnya. Ya, memang mendapatkan dari Turtle-nya, tapi point kill lagi-lagi diungguli oleh Liquid. Gak bisa masuk portal, itu dia tujuannya. Toy-nya mundur jauh banget sehingga Kabuki dia nggak bisa nih nge-follow portalnya. Iya, nggak ada Blazing Duet cover ya yang bisa melindungi Joe. Tapi ya balik lagi yang cukup mengejutkan di sini adalah Joe. Dia masih survive. Dalam keadaan dia dihajar sekaligus. Kok 5 keras orang. banget dia, keras banget loh emang. Iya, makanya keras banget Baxi ya. 5 orang yang hajar karena dia langsung aja fokus ke Arblade Armor. Iya, Dia dan nggak di- Radiant Armor. Gak dikasih Revitalis juga tadi kan. Kalau misalkan di bawah tadi kan dibantu. Tapi bottom lane nih, zoning. Idok dengan chip. Ya dia maju kayak gitu aja di pressure tau. Udah fleeting time soalnya kan. Udah pasti bakal ada informasi kalau misalkan shortcutnya bakal ada terus. Dan sekarang antik dari Widi untuk menahan damage dari Granger. Oke. Informasi yang telah didapatkan adalah di mana ada retribution yang gagal dari seorang Joe. Oke, yang kecilnya Tapi ya. nampaknya Kabuki masih ada satu posisi dengan Battle Mirror Rematch yang mereka miliki. Jangan lupakan Sky Pistol sudah di tangan dari Toy. Jangan sampai termakan dengan 1.700 gold difference yang tinggi. Jadi terlena. Iya, Itu nggak iya. boleh. Ya perbedaan gold segini tuh kayak nggak sampai yang beda banget jauh gitu kan. Masih tetap bisa dikejar juga dan gue ngeliat nih dari RRQ. Mereka masih punya cara untuk team fight. Karena memang flicker juga dari Dairon, dia bisa ngambil belakangnya. Terus kayak ada shortcut, bisa bener-bener ganking. Yang penting plan-nya berjalan dengan baik. Aku merasa makan depan juga nggak ada masalah selama emang Toy-nya harus join. Aduh, ke depan sama Chuzin, Be. Iya, tapi masalahnya dari tadi kan kita lihat. Suksinya bisa ke belakang kan, bisa ngegangguin. Menurutku yang paling masuk akal buat sekarang, ya sampai Haskiel sebelum jadi untuk Sky Pierce-nya. Ya adu makan depan, karena mau gimana pun itu Baxiannya harus dikembangkan dulu. Tertangkap di depan sana. Widi, tapi untuk ngomongin level Widi yang udah cukup kuat dibanding yang lain. Hanya beda satu level dari jungle. Wah itu agak sulit tuh di sana. Oh, Idok. Idok standby on position. Widi memberikan informasi di mana Idok berada bersama dengan Aran. Konsel gaming telah dibuka. Lihat playing time. Mereka coba untuk lepaskan Lord terlebih dahulu. Karena pasukan dari tim Liquid mereka memilih ke arah orang. Ditangkap oleh seorang Joe. Dia bisa dikeluarkan bersama dengan shortcut. Lordnya, Kabuki!
berhasil menyelamatkan bom di depan sana berpasukan dan tim RRQ. Mereka kehilangan Versik. Bayangkan, mereka nggak bisa menumpangi Joe sama sekali. Dairon bakal menjadi korban jiwa dengan Crimson Dragon yang sudah dimiliki bersama dengan Kabuki. Trinity akan membuat sosok dari Dairon termakan. Iya. Kabuki mendapatkan Lord dan membuat kali ini point kill juga memang diungguli Liquid. Mereka menarik temponya, mereka menarik nih gameplaynya buat mereka. Ini bener-bener kayak mereka nggak mau loh kehilangan satu objektif spesial pun. Kabukinya bener-bener ngotot banget, dia pengen dapetin lore-nya. Karena Versiknya udah di zone out kan tadi sama Joe. Iya. Dia memang harus ada pertukaran dan nih Heskiel ingat dia punya Sky Pierce. Udah Final Slash! Aran! Berhasil mendapatkan Breeze, terangkat begitu saja derajatnya kembali dan bakal berpasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan 2 pemain di saat melakukan defensif. Wow, galak sekali Liquid. Dengan Lord yang masih jauh loh. Mereka langsung jalankan setupnya, momen yang tercipta. Aran dengan Arnoldnya menggila. Oke, menggila. Mereka harus tahu di area bottom lane udah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka selain Holy Defense. Holy Defense satu-satunya. Konsol game telah dibuka. Berpasukan tim RRQ. Mencoba untuk melakukan sedikit defense, tapi turret mid mereka meledak. Top lane menjadi target utama mereka yang kedua. Widi mengabsorb semua damage dari Antoy dan masih ada seorang Joe di depan sana. Dairon! Renaton! Jadi berhasil mendapatkan shutdown di depan sana. Joe terlalu kuat di depan membuat perpasukan dan tim RRQ mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Kabuki yang persuade berhasil dihindari, tapi mereka juga takut karena Kabuki masih punya blessing duet. Iya, dengan Trinity yang udah jadi ya dan masih bisa bertahan hidup. Oke, Coba Idok. untuk gunting. Idok mau lebih. Menarik di saat Karena masih mereka- menang jumlah kan, kalau misalkan mau digas juga nggak ada masalah karena shortcutnya ready. Cuma kayaknya terlalu jauh tadi dan flickernya belum siap, jadi ya mau nggak mau disengage. Oke, reset kembali. Concentrate energi untuk Rins, jadi lebih sustain lagi dan jangan lupa ya untuk magical power dia akan ada tambahan nih, makanya nih itemnya enak banget untuk Kimi. Itu pasti. Tapi kalau dilihat dari Chusin ini beda banget, Wi. Nah itu dia kan, udah ada block wings juga, anti burst. Jadi dia bisa loh untuk Crimson Beacon-nya ke belakang, dia targetkan langsung ke arah Toy atau bahkan ke arah dari Rins. Dia mah ke depan, itu juga jadi ancaman buat Versik karena mau bagaimanapun. Diangkat-angkat Versiknya, ini ada efek Vengeance, Arannya gampang banget buat nge-follow. Damage-nya jadi cukup kan. Dan ya perbedaan gold masuk di angka 5.000. Ini memang lumayan terasa ya karena baru menit di ya hampir 12 menit. Masih bisa lah untuk dikejar sebetulnya, tapi lihat pressure dari Liquid. Udah Ini gak berhenti loh. Ini bukan hanya nggak berhenti, siapa yang bisa nahan damage dari Kabuki nantinya? Oh. Idok! ketahuan. Terdeteksi oleh Yaskiel. Langsung coba dijemput dan lihat di depan sana. Crimson Dragon dikeluarkan di depan para jangan pasukan shortcut, dari jangan tim shortcut. RRQ. Kalau shortcut mereka akan wipe out. Jangan lupakan, Idok mencoba untuk buying time semaksimal mungkin dan bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Liquid. Iya, space yang diberikan atasnya kedorong. Seenggaknya wave di bagian top lane mereka bisa menangin. Wah tapi timingnya buruk banget ya. Idok tumbang ada Lord. Sehingga DLID akan mendapatkannya secara cuma-cuma. Sky Pierce tambahan lagi buat Heskiel. Udah pasti Versik, Dairon. Hati-hati kamu dilempar center sama Heskiel. Iya, bisa dieksekusi lagi. Kalau nggak salah, yang gue tahu dia udah dapetin 1 stack tuh tadi dari alisnya Dairon. Ya awalnya kan sekitar 3 kill ya, berarti 20 stack, 30 bahkan 30 sekarang. stack harusnya dia udah punya. 30 stack, udah cukup banget harusnya buat numbangin depan. Karena kita tahu sendiri Fredrin, Chip, atau bahkan mungkin Alice. Ini sangat-sangat bisa loh untuk di knockdown dengan Resurrection. Apalagi glowingnya udah siap dari tadi. Winter Crown-nya Kabuki juga bentar lagi harusnya bisa jadi sih. Iya. Setelah Winter udah pasti Kimi sama Grangernya nggak bisa ngedeal damage dengan bebas. Winter jadi. Oh. Oke, Ini Trinity plus Winter dan Lord yang mengarah ke arah mid lane. Dan stuck dari DHS-nya dulu yang sudah ditumpuk. Jadi dia datang bukan nyari stuck. Dia datang udah full. Blazing Stuck Duet, Golden udah semua stuck dari Trinity Swift-nya udah nyala semua. Oke, Triline Push sepertinya berjalan dengan mulus. Liquid akan maksa dobrak masuk. Oke, kita lihat Kabuki contoh bermain dengan stacknya. Bermain menuju ke arah backline. Bermain dengan stack terlebih dahulu dengan Avatar God dan sudah mulai masuk dan bakal blazing sweat from Kabuki. Dengan para pasukan dari tim RRQ, mereka para corona damage yang diberikan Aran oleh down. dari Kabuki. Aran dia take down dibalaskan kembali dengan Sky Pierce dan dari seorang Toy. Shutdown depan double kill. RRQ masih mencoba untuk membalikkan kembali kanan tapi Dairon tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Kabuki. Masih bisa bertahan RRQ. Mereka menolak tumbang. Bahkan sekarang dengan 3 best turret yang hilang mereka
masih punya harapan. Yes. Game masih berlanjut. Ini dia adalah bentuk cuplikan. Jangan pernah menyerah sampai base-nya pecah. Dan udah mulai menguasai area jungle lawan buat Nidok. 20 stack Sky Pierce akhirnya pecah telur dari Toy. Karena dari tadi dia kesulitan belum dapetin 1 stack Sky Pierce sama sekali. Tapi buat sekarang menuju ke War Axe. Harusnya bakal lebih siap lagi untuk melakukan team fight. Oh, Toy di bawah. Surprise! One by one situation, Toy mau nggak mau harus menggunakan flickernya mundur karena belakang informasi yang telah didapatkan. Dikejar! Dikejar, Crimson Peak dan Pak Toy! Didapat dalam dan shutdown! Di depan sana mereka kehilangan Toy. Shortcut. Toy menjadi shortcut terdepan. Dan Kabuki dengan blessing duet yang membalikan kembali keadaan para pasukan dari tim RRQ. Final semangat pop up, tapi versi ke press force-nya terlalu kuat. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka tidak bisa dihentikan dan Aran. Dikejar habis, disoning out dan Rin membuat sosok tadi seorang WD tergeletak tak berdaya. 3 member hilang Liquid. Mereka terburu-buru pertukaran terhadap Toy. Tapi mereka kehilangan Goldlink juga. What happened? Liquid. Sekarang RRQ yang pegang kendalinya karena Lord akan muncul dalam 15 detik. Dan udah pasti karena mereka punya chip, mereka bisa memotong jalur belakangnya. Ingat, nafsu membunuhmu. Jangan pernah lupakan itu adalah kata-kata yang sedikit sakral. Konsil. Dan bahkan di depan sana permasukan dari RRQ. Joe bakal coba memaksa. Konsil diberikan. Shortcut telah pop up tanpa ada cover. Tapi Joe memang masih terlalu kuat. Persik menutup jalan depan. Slash. Dan sekarang Idok. Joe masih selamat tapi nampaknya akan mencoba menukar target mereka menuju ke Aran. Flicker for defensive. Dan para pasukan dari tim RRQ mereka mengusir mundur. Joe gak bisa dimakan. Tukar, ubah targetnya Lim. Wah, Baxia emang terlalu strong buat di sini. Tapi itu keras banget sih. Keras banget karena terlalu banyak damage proyektilnya. Dan dalam keadaan Tortoise Poisons, dia menahan semua dealing damage dari samping dan dari depan. Gila. Ini judulnya ya Joseph Liquid jadinya. Iya, Joe versus World ini. Makanya dan dari luar maksudnya udah siap untuk setup. Oh, ketangkep shortcut. Heavy Mercy karena belakang Aran. Lihat Toy bakal coba di-zoning out sama Joe. Damage semua diberikan. Tapi lihat Gwen Front. Berhasil menutup karena Wendy. Rins menarget untuk ke belakang. Tidak dijauh untuk Kabuki untuk Sapula. Cabut pun diberikan. Berlogin foto yang mengkill untuk Rins. Ya. Dan Sky Pistol dari Toy. Membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan 3 pemainnya. RRQ benar-benar berjuang. Bangkit dari kekalahan early game-nya. Dairon. Lagi-lagi momen setup diberikan dengan sangat-sangat indah dan Lord jatuh ke tangan RRQ. Wah, momen gak cuma sekali buat datang tapi langsung dimaksimalkan menunggu juga. Untuk wave selanjutnya mereka akan membalas dengan 3 lane push. Iya, mereka benerin dulu laningnya. Mereka coba untuk bermain dengan santai dan Dairon. Itu yang gue bilang, ketika Arlott mau pakai si Halberd sekalipun nantinya, itu nggak tembus ke alis bro. Iya udah pasti, apalagi sekarang ada Winter. Full as long ya, catatannya satu, full defense. Full defense. Kalau nggak full defense bisa tembus. Sebenarnya yang bahaya juga ini carry-nya cuma di Kabuki loh, Be. Itu dia, Kabukinya ketangkep, endgame. Dan sekarang ini yang lagi dicari sama RRQ. Mereka mau jebak Kabukinya. Karena Kabuki dalam keadaan dia Winter Crown. Apalagi targetnya depan, ini Dairon dan juga Versik udah pasti bakal bonyok. Malefic Roar lagi kan. Waduh. Makanya ini harus langsung belakangnya RRQ nge-backup juga dengan cepat. Wah ini kayaknya untuk Kabuki ya. Waduh. Gak bisa masuk blazing duet sih. Tembak depannya dulu kayaknya Tembak deh. depan iya. Masalahnya mantul. Iya maksudnya Mantulnya yang sakit itu. dengan dia blazing duet ke belakang, kiting. Dia balik langsung semua mata ke dia. Udah pasti. Udah pasti, dicari ya. Kalau seperti ini gue lihat sih main yang paling enak adalah flanking sih. As long dia dia nggak butuh stuck dari pukul. Butuh stuck Art of Thievery-nya aja. Udah cukup. Dia mainin Art of Thievery-nya, dia punya moving speed, that's it sampai di situ aja. Karena belakang ya. Ya, dia biarin dia bermain dengan flanking, bermain dengan dia target dia adalah Rins dengan kondisi Rins tidak memiliki Winter. Itu mahal loh. Oke. Itu catatan. Ini full ya, full damage. Karena dia pakai blocking juga untuk anti burst-nya. Oke. Dan Kabuki kan juga dengan Winter kan. Kalau dia nggak dengan Winter, mungkin kasusnya itu akan berbeda. Makanya nih, tapi Lord masih berdiri kokoh. Masuk di bagian top lane dengan kurangnya hydro defense Liquid. Mampukah mereka bertahan? Oke, Lord ini agak cukup keras. Joe tidak boleh sembarangan. Jangan lupakan ini Lord yang sakit. Di depan sana bakal terlibat Kenoptron. Tyrant dengan berhasil dimakan oleh Kabuki. Bermain terlalu terburu-buru dengan minion yang masih bergerak di arah top lane. Kayaknya nggak cukup puas karena bertaruh gantian. Mr. WD. Toy menjadi target utama. Blast from Kabuki.
menutup jalan dari sosok seorang Toy. Tershutdown membuka Toy bertahan, tapi nampaknya tidak bisa berbuat sangat banyak. Dibalikan kembali keadaannya. RRQ memilih untuk mundur ke arah belakang. Tidak ada jalan untuk pulang selain lari. Ada Widdy. Oh terkejar ini. Digunting lagi, lihat midnya. Bakal didorong terus. Dan masih selama 3 member dari RRQ masih spawn, tapi pengejaran masih berlanjut. Oke, mereka agak cukup kurang sabar tadi ya. Dapat pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk buying time. Menahan pada depan sana. Free hit dari seorang Riz. Persik is coming. Damage of Pressmore. Kali ini masih bisa dihindari oleh Widdy. Mortal yang mamam pecah. Persik masih mencoba bertahan, tapi Dairon is coming. Queen of Throne. Berhasil mendapatkan 1 point kill. RRQ masih bertahan dengan Immortality di depan sana. Dairon. Sang Sky Pistol dari seorang Yeskiel. Tapi nampaknya lihat terlalu banyak baik yang dilakukan. Toy is coming. Minus slash from Maran. Menutup karena Riz dan ini pencara. Liquid take the game one. 1-0. Cukup dramatis. Tarik ulur. Serang dan membalas. Kedua tim yang mencari kemenangan begitu haus, begitu lapar. Walaupun Liquid yang akhirnya berhasil memenangkan game yang pertama. Tim Liquid memanfaatkan misplay yang begitu fatal dari RRQ. Terlalu over. Lord sudah hilang, mereka masih mau cari target. Hasil inilah yang terjadi.